Shalom, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan Alkitab terambil di dalam Yosua pasal 15 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefar dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Asya anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Asya anaknya menjadi istrinya. Judul renungan hari ini, memberikan pengaruh. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita belajar dari kisah hidup Kaleb. Kita tahu bahwa di dalam pasal 15 ini, Kaleb bukanlah orang yang masih muda, tapi ia sudah di usia 85 tahun kurang lebih. Tetapi di usia itu, ia tetap setia kepada janji Tuhan. Tidak sedikit pun ia meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa kegagalan, dan bukan juga tanpa ada kerikil di dalam perjalanan hidupnya. Ada begitu banyak masalah kegagalan yang dihadapi Kaleb ketika ia berperang bersama dengan orang Israel. Mereka dikalahkan, tetapi Kaleb punya satu keyakinan bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan. Sehingga sekalipun di dalam iman yang mungkin tidak mudah ia jalani, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, 60 atau 70, orang seringkali sudah berpikir untuk pensiun atau istirahat. Karena keadaan yang tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja, yang tidak mungkin lagi bisa untuk berkarya. Tetapi berbeda dengan Kaleb. Kaleb memberikan satu teladan yang baik, bahwa di usianya yang sudah tidak muda, yang sudah 85 tahun, ia masih bisa berkarya bersama dengan Tuhan. Dan teladan yang diberikan oleh Kaleb ini dilihat oleh Otniel. Ya, Otniel ini adalah seorang hakim yang melepaskan Israel dari penindasan lawan-lawan. Ia adalah salah satu seorang hakim yang dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Otniel menjalankan tugas sebagai hakim dengan sangat baik. Bahkan ia menjadi hakim selama 40 tahun. Saudaraku bisa membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Mengapa Otniel bisa melakukan hal yang seperti ini? Saya percaya ada pengaruh, ada teladan yang diberikan oleh Kaleb sampai kepada Otniel yang melihat Kaleb sosok pribadi yang taat dan setia kepada janji Tuhan. Hal yang sama juga ia lakukan di dalam kehidupannya. Dan sesuai dengan janji Kaleb, barang siapa yang bisa memperoleh tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka Otniel akan diberikan istri, yaitu anak dari Kaleb. Saudaraku yang terkasih, perlu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Dampak pengaruh apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah memberikan pengaruh yang baik? Apakah kita saat ini justru memberikan pengaruh yang buruk? Pengaruh yang baik bisa berupa pengaruh yang mengajarkan orang-orang di sekitar kita untuk mengasihi. Contoh pengaruh yang buruk mungkin dengan kata-kata yang kasar menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ada begitu cara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kita memilih apakah kita mau menjadi berkat bagi orang lain dengan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, atau kita justru menyakiti mereka dengan setiap pengaruh-pengaruh buruk yang kita berikan kepada mereka. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah memberikan pengaruh yang baik. Sama seperti Kristus ketika ia ada di dalam dunia, yang memberikan satu dampak pengaruh yang baik.
Ia mengasihi orang yang lemah. Ia mengampuni orang yang berdosa. Dan bahkan ketika ia dipukul, diludahi, dianiaya, dia tidak memberikan sepatah keluar kata pun dari mulutnya. Kata-kata kasar pun tidak keluar dari mulutnya. Yang ada hanya satu, yaitu tatapan kasih kepada orang-orang yang menyakitinya. Marilah kita memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.